Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, seorang saudara saya yang menjual makanan menawarkan saya untuk ikut order. Dan saya pun ikut memesan makanan tersebut. Dan setelah makanan datang, kemudian dia mengatakan lagi, "Nov, minta reviewnya dong." Minta review atau ulasan atau testimoni adalah hal yang umum pada saat ini ketika kita membeli sebuah barang, apalagi beli barangnya secara online. Kita diminta mereview, memberikan testimoni atau ulasan kita, baik di media massa, atau di aplikasi tempat pembelian kita, atau sekedar kita menyampaikan masukan kita kepada penjual. Kenapa? Karena testimoni, ulasan atau review dari pembeli, apalagi tentu yang diharapkan adalah ulasan-ulasan yang bagus, testimoni yang bagus gitu ya, akan membuat nilai produk tersebut menjadi naik. Ketika dipublikasikan, dipromokan, maka orang-orang akan mencoba melihat reviewnya bagus nggak ya, ulasannya bagus nggak ya, apa sih pendapat orang-orang yang sudah membeli terlebih dahulu. Saya termasuk orang yang kalau mau beli barang secara online, saya suka baca dulu tuh review atau ulasan dari para pembeli yang sudah membeli barang tersebut. Kalau memang reviewnya bagus, bintangnya 5 gitu, wah ini berarti barangnya memang layak lah untuk dibeli. Tapi kalau ulasannya jelek gitu ya, wah ternyata barang cepat rusak, tidak bagus dan sebagainya, dan bintangnya kemudian juga rendah, saya agak berhati-hati tuh untuk membeli barang tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, itu adalah sebuah hal yang umum dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh orang lain, pengalaman-pengalaman orang, dapat menjadi satu cerita yang memberikan manfaat buat kita. Karena kita sebagai manusia cenderung untuk mencontoh, melihat sesuatu dari apa yang orang-orang lain sudah lebih dahulu jalankan. Nah, di dalam menjelang Paskah dan Jumat Agung yang semakin dekat, Ibu Bapak Saudara-saudari, saya teringat sebuah ayat dari dalam Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia di dalam ayat itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia, maka dia telah mengalami penderitaan sebagai manusia. Dia diusir, dia ditolak, bahkan penderitaan yang utama adalah kematian di atas kayu salib. Ibu Bapak Saudara-saudari, firman Tuhan ayat kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menderita ketika ia hidup di dunia. Dan karena Tuhan Yesus sudah menderita, maka Tuhan Yesus dapat menolong kita untuk melewati pencobaan dan penderitaan kita sendiri. Lalu apakah jika Tuhan Yesus Kristus tidak menderita sebagai manusia, maka ia tidak bisa menolong kita? Oh tentu Tuhan dapat. Tetapi ketika kita membaca kisah-kisah tentang penderitaan Tuhan Yesus, dan terutama adalah cara Tuhan Yesus mengatasi penderitaan-penderitaan itu, maka kisah-kisah itu menjadi pengingat dan penguat bagi kehidupan kita saat kita pun menderita. Kisah tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani dengan pergumulan yang begitu besar. Maka apa yang kemudian Tuhan Yesus ucapkan di dalam doa menjadi satu pengingat bagi kita dan penguat bagi kita bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, janganlah kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Maka di dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup kita, dan bagaimana upaya kita untuk keluar dari pergumulan itu, kita mau mengingat bahwa ada kehendak Bapa yang lebih utama di atas kehendak kita.
Dan ibu bapak saudara-saudari tentu juga ingat peristiwa tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengampuni para serdadu dan orang-orang yang telah menimbulkan penderitaan itu baginya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada orang-orang yang menyebabkan Yesus Kristus menderita. Tapi Yesus Kristus bukan menghukum, menyalahkan, atau mengutuk orang-orang yang melakukan itu, melainkan Yesus Kristus berdoa agar orang-orang itu diampuni. Dalam pencobaan, penderitaan, kesulitan hidup yang kita lalui, kita mau mencontoh Tuhan untuk berdoa bagi mereka yang melukai kita. Dan ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, kisah penderitaan Tuhan Yesus yang memuncak di atas kayu salib dengan kematiannya juga kemudian membawa kepada sebuah kisah yang akhirnya ada kebangkitan pada hari Paskah. Maka kisah kebangkitan di hari Paskah menjadi satu pengingat juga bagi kita. Seberapapun besar pergumulan yang kita alami, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan kita, pada saatnya ketika Tuhan bertindak, semua penderitaan, kesulitan, masalah kita dapat kita lewati dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan setelah kita melewati semua itu, ada satu kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Yesus Kristus telah dicobai, dan karenanya hal itu dapat menjadi satu penguat, penolong bagi kita saat kita pun dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah kiranya kami terus menyiapkan diri kami menjelang Jumat Agung dan Paskah. Khususnya juga ya Tuhan ketika kami akan menjalani perjamuan kudus pada hari Jumat Agung nanti. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah Engkau yang terus juga beserta dengan kami di dalam semua perjalanan hidup kami. Ada saatnya kami mengalami kesulitan dan pergumulan, dan biarlah kami ingat bahwa Engkau telah memberikan teladan bagi kami, serta sebuah pengharapan dan kehidupan yang baru. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan karena kondisi kesehatan, ekonomi, maupun juga situasi-situasi rencana kehidupan ke depan. Tuhan, biarlah segala kehidupan dapat kami jalani hari demi hari dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Kami berdoa untuk panitia Paskah di GKI Gading Indah dan di setiap gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini. Kiranya pelayanan setiap mereka, juga tim-tim digital, dapat berlangsung dengan baik dan membuat iman mereka bertumbuh, seraya juga menumbuhkan iman umat-Mu. Kami berdoa untuk penanganan pandemi ini, Tuhan, biarlah kiranya terus ada situasi yang kondusif, dapat dijalankan. Juga bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa dan negara yang penuh dengan damai sejahtera, dengan keadilan, dan toleransi juga kiranya dapat terus diperjuangkan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Setirabudi di dalam studi lanjut yang ia jalani, di dalam juga perjalanan menuju Australia, biarlah semuanya berjalan dengan baik, Tuhan tibakan dengan selamat di tujuan, dan biarlah di dalam semua proses studi lanjut ke depan, banyak hal yang menjadi bekal ilmu untuk mengembangkan gereja-Mu. Kami menaikkan doa kami Tuhan, juga untuk kami di malam hari ini, di dalam waktu istirahat kami, maupun juga di dalam aktivitas yang masih akan kami jalani di malam ini. Biarlah kami menyambut akhir pekan ini dengan sukacita, kekuatan, dan pengharapan yang berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari, kiranya kasih Tuhan terus beserta dengan setiap kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.